Saya Ferdinand, saya di bagian kehumasan TVRI Sulawesi Utara, bagian PU pengembangan usaha. Oke, baik, menjelaskan dulu sedikit tentang visi dan misi dari TVRI yang dikutip dari website TVRI yang digunakan dan diakses secara luas oleh masyarakat. Nah, visi dari Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang tentunya terwujudnya LPP TVRI yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada masyarakat Indonesia, kepada kepala negara untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang maju dan berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berlandasan pada gotong royong. Sedangkan misi, yaitu untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui misi dan visi dari melalui misi Presiden dan Wakil Presiden. Yang pertama, memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengambil kebijakan penyelenggaraan negara sesuai dengan kewenangan Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Karena yang kita ketahui bersama bahwa TVRI ini merupakan TV negara, plat merah. Dan tentunya penyelenggaraan pelayanan yang efektif, efisien di bidang pengelolaan sumber-sumber, pengawasan, administrasi, informasi, dan hubungan antar lembaga dengan LPP TVRI. Dan selanjutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana LPP TVRI yang kita ketahui bersama memiliki slogan sebagai media pemersatu bangsa. Itu yang bisa dijelaskan mengenai visi dan misi dan korelasinya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Seperti itu. Oke, baik. Company profile menjadi sangat penting karena itu merupakan branding untuk mengenal sebuah perusahaan. Seperti contoh TVRI. TVRI punya branding yang orang kenal sebagai salah satu lembaga penyiaran publik yang di dalamnya mendukung berbagai sumber informasi yang terpercaya. Karena menjadi lembaga penyiaran publik itu tidak mudah dalam menjelaskan informasi sesungguhnya terhadap masyarakat dan memahami para penonton dengan kriteria yang berbeda-beda dari segala usia, latar belakang, budaya, sosial, dan politik. Jadi sangat penting untuk sebuah perusahaan termasuk TVRI memiliki yang namanya company profile yang kemudian menjadi identitas atau branding dari sebuah perusahaan terlebih khusus TVRI. Baik, nah kalau biasa kami karyawan TVRI itu bisa dikirim ada evaluasi atau survei ya, berdasarkan hal-hal yang terjadi, kebijakan tadi yang ditanyakan, penyesuaian minat pasar dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang kemudian bisa menunjang dan memperbaiki tayangan TVRI untuk terus diminati, untuk terus digemari penontonnya di layar kaca. Seperti itu, hal seperti itu. Ada survei atau kuesioner ya, seperti itu yang dilakukan. Nah, itu biasa dikirim di semua karyawan. Nanti itu biasa langsung submit, langsung terkirim jawaban-jawaban, ada sangat setuju, kebijakan apa yang harus diambil, keputusan apa dan lain sebagainya. Perbaikan layar, konten, media sosial. Ya, kan TVRI sekarang bukan hanya bisa dinikmati di TV saja, namun TVRI itu secara keseluruhan, secara Indonesia itu sudah bisa dinikmati lewat, kalau nggak bisa mungkin di jalan, nonton streaming di YouTube, nonton streaming di Facebook. Baru ada informasi-informasi kecil, informasi-informasi bermanfaat yang dibuat dengan durasi pendek, yang diupload di media sosial seperti TikTok, seperti itu. Iya, Instagram dan survei-survei lain juga seperti mendengarkan pendapat
orang-orang sekitar, ya kan, teman dekat, bisa di tongkrongan, TVRI lupa tekan cinta dia atau Pak Ujang atau tidak ada siaran gitu. Hal-hal kecil seperti ini yang kemudian bisa menjadi salah satu tolak ukur untuk membuat TVRI semakin baik dan diminati seperti itu. Oke, peluang yang ada tentunya TVRI mungkin bisa dikatakan beruntung. Karena selain ada pusat secara nasional di Jakarta, TVRI juga peluangnya itu ada di daerah, di hampir hampir ya, karena ada beberapa provinsi juga masih baru ya yang berdirinya TVRI. Nah, dengan peluang-peluang seperti ini, TVRI bisa dikategorikan sebagai media raksasa, ya kan, dibandingkan dengan TV-TV lain. Karena TV-TV lain itu hanya ada di pusat, di Jakarta. Sedangkan TVRI itu dia ada di pusat, ada di setiap provinsi. Jadi keuntungan dan peluang ini menjadi senjata, menjadi kekuatan untuk TVRI. Seperti itu. Poin kedua tentang ancaman. Oke, ancaman TVRI sebagai media televisi yang kemudian dikaitkan dengan zaman saat ini, yang kemudian orang-orang semua umur lebih berpatok terhadap gadget, ya kan, dibandingkan dengan minat nonton, ya, yang sudah beralih ke handphone, ya kan, ya, yang di dalamnya banyak sekali menjadi ancaman terhadap bukan hanya TVRI, namun TV-TV swasta lainnya. Nah, untuk itu TVRI saat ini mengambil peran bukan hanya sebagai media televisi, namun juga sudah masuk dan menjangkau mereka untuk semua umur di media sosial seperti itu, di Facebook, Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi media sosial TVRI seperti itu. Oke, yang terakhir untuk kelemahan dan kelebihannya. Oke, baik. Untuk kelemahan sendiri ya kan, TVRI itu ya seperti saya bilang tadi, selain juga kita sudah merambah ke media sosial dan lain sebagainya, kelemahannya itu pengembangan kompetensi terhadap karyawan. Ya, hal-hal demikian yang harus diperhatikan pimpinan untuk mengembangkan kreativitas, dalam pengembangan kompetensi, kemampuan, minat bakat, ya kan, yang dimiliki oleh karyawan TVRI secara keseluruhan dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing seperti itu. Agar supaya kelemahan-kelemahan seperti ini jika diasah menjadi sebuah potensi dan kelebihan untuk TVRI semakin maju. Seperti itu. Demikian wawancara singkat dari bagian kehumasan TVRI Sulawesi Utara bersama Kak Ferdinand. Terima kasih Kak atas waktu dan wawasan yang sangat berharga ini. Kami sangat menghargai kesempatan untuk mengetahui tentang kantor TVRI Sulawesi Utara ini. Semoga informasi yang kita dapatkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua sekalian. Terima kasih. Terima kasih.